Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita pada perkuliahan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode pembelajaran. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pendekatan pembelajaran, di mana kita sudah membahas tentang pendekatan konsep, pendekatan lingkungan, dan pendekatan inquiry. Kemudian 2 minggu sebelumnya kita juga sudah membahas tentang model pembelajaran IPA di SD. Hari ini kita akan lanjutkan pada metode pembelajaran IPA. Nah, harapannya setelah mempelajari model, metode, dan pendekatan, diharapkan nanti ketika akan melakukan dan merancang pembelajaran, itu sudah bisa menentukan strategi pembelajaran seperti apa yang akan diambil berkaitan dengan model apa yang akan digunakan, pendekatan apa yang akan digunakan, serta metode apa yang akan digunakan. Oke, untuk mengawalinya, saya akan tampilkan di sini seperti kita ketahui bahwa ketika kita menyampaikan materi di kelas, tentu saja akan ada beragam respon ya dari peserta didik kita. Ada yang akan senang dengan apa yang kita sampaikan, ada juga yang merasa jenuh, bosan dengan apa yang kita sampaikan. Hal itu tergantung tentunya pada bagaimana guru mengemas pembelajaran. Nah, di sini dalam pengemasan pembelajaran ini perlu kita ketahui bahwa salah satu hal yang perlu ditentukan atau dipilih adalah metode pembelajaran. Karena metode pembelajaran ini akan menentukan strategi secara operasional dalam pelaksanaan langkah-langkah pembelajaran di dalam kelas. Nah, apa itu metode pembelajaran? Nah, metode pembelajaran seperti apa yang minggu lalu kita bahas bahwa metode pembelajaran di sini lebih menekankan pada teknik operasional pelaksanaan pembelajaran. Jadi langkah-langkah operasional pembelajaran dalam satu pertemuan itu seperti apa saja langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya seperti apa. Nah, itu yang akan menjadi pokok dari metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang akan kita pelajari atau yang akan kita bahas itu ada 5 ya. Metode ceramah, metode diskusi presentasi, metode demonstrasi, metode ekspositori, dan metode eksperimen. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kelima metode ini secara ciri-ciri, tahapan, dan bagaimana kekhasan dari setiap metode. Nah, dalam menentukan metode pembelajaran, itu perlu memperhatikan beberapa hal yang tentu saja ini akan menjadi pijakan kita ketika kita menentukan atau memilih metode. Yang pertama, karakteristik materi. Nah, ini akan menjadi hal yang penting bagi kita untuk memahami karakteristik dari materi yang akan kita sampaikan, sehingga kita tidak salah dalam memilih metodenya. Kemudian yang kedua, penunjang lainnya atau hal yang harus diperhatikan ketika kita memilih metode adalah ketersediaan fasilitas pendukung, baik itu sumber belajar, alat belajar, kemudian alat dan bahan yang bisa digunakan. Nah, itu juga harus kita pertimbangkan. Sehingga ketika kita memilih misalnya metode eksperimen, nah itu harus dipastikan ketersediaan alat dan bahannya. Kemudian yang selanjutnya, tentu saja kita juga harus memperhatikan kondisi peserta didik ketika kita akan menentukan atau memilih metode pembelajaran. Jadi kita harus tahu dulu kondisi peserta didiknya seperti apa, sehingga apa yang kita pilih, metode apa yang kita gunakan itu bisa tepat, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke, selanjutnya mari kita bahas satu persatu dari kelima metode yang tadi dipaparkan. Yang pertama, metode ceramah. Nah, ini metode ceramah merupakan metode yang melakukan penyampaian bahan pelajaran secara langsung disampaikan secara lisan. Oke, jadi dalam hal ini bahan ajar, bahan pelajaran atau materi pelajaran itu disampaikan secara langsung secara lisan. Nah, mungkin di sini banyak yang beranggapan bahwa metode ceramah ini termasuk metode yang kurang baik. Tapi sebenarnya metode ceramah ini dapat kita gunakan ketika kita mengajarkan konsep-konsep atau pengetahuan yang sifatnya faktual dan deklaratif. Jadi di sini ketika kita menemukan konsep atau
pengetahuan atau karakteristik materi yang bersifat faktual dan deklaratif, maka kita bisa menggunakan metode ceramah ini. Nah, dalam metode ceramah pun bukan berarti kita terus menyampaikan informasi atau terus menyampaikan materi dari awal sampai akhir, kemudian siswa mendengarkannya. Nah, dalam pelaksanaannya pun di sana harus ada proses aktif. Misalnya, kita menstimulus supaya siswa pun berpendapat. Kita memberikan kesempatan kepada siswa pun untuk mensintesis atau ya, menyampaikan apa yang ada di dalam benaknya terkait dengan pelajaran yang sedang dibahas. Jadi, metode ceramah ini tidak semata-mata atau tidak serta-merta dari awal sampai akhir guru yang menyampaikan. Guru yang menyampaikan secara terus-menerus. Tapi di sini juga perlu adanya stimulus agar siswa pun berperan aktif. Nah, kemudian dalam metode ceramah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran ini kaitannya dengan yang tadi, pengetahuan seperti apa yang harus diperoleh oleh siswa setelah mendapatkan materi ini. Nah, berarti di sini kita harus analisis dulu tujuan pembelajarannya. Jika memang tujuan pembelajarannya itu menuntut siswa mengetahui pengetahuan yang sifatnya faktual atau deklaratif, maka metode ini bisa digunakan. Kemudian, bahan dan sumber belajar ini juga harus menjadi perhatian kita ketika kita akan menggunakan metode ceramah. Kemudian media, alat, dan fasilitas. Nah, ini juga seperti apa yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika kita menggunakan metode ceramah, tidak serta-merta dari awal sampai akhir kita terus berbicara. Nah, tapi kita juga perlu media, perlu alat, perlu fasilitas lain yang itu bisa lebih menghidupkan suasana pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diperhatikan juga adalah jumlah dan kapasitas peserta didik. Nah, ini seringkali menjadi salah satu pertimbangan ya dalam menggunakan metode ceramah. Misalnya karena peserta didiknya banyak dalam satu kelas, maka kalau misalnya tidak menggunakan metode ceramah, itu tidak akan tersampaikan dengan baik atau tidak akan cukup waktunya. Dan tentu saja dalam metode ceramah ini menuntut juga kemampuan guru. Karena di sini guru akan dituntut untuk bisa menyampaikan materi dengan baik. Bisa menyampaikan, kemudian bisa mengemas materi secara baik sehingga siswa mampu memahami apa yang disampaikan melalui metode ceramah ini. Oke. Kemudian kondisi kelas juga perlu kita perhatikan karena di sini kondisi kelas ini berkaitan dengan tadi jumlah dan kapasitas peserta didik. Oke, itu beberapa hal ya yang perlu diperhatikan ketika kita memilih metode ceramah dalam pembelajaran di kelas. Nah, kemudian ini adalah tahapan dari metode ceramah. Yang pertama tentu saja ada tahapan persiapan, di mana pada tahapan ini guru harus menyiapkan list materi apa saja yang akan disampaikan. Kemudian seperti apa saja nanti langkah-langkah atau siklus pembelajarannya. Kapan guru harus menyampaikan materi, kapan harus menstimulus siswa supaya mau bertanya, mau berpendapat. Nah, itu di tahapan persiapan ini disiapkan, termasuk menyiapkan alat dan bahan atau fasilitas yang akan digunakan dalam pembelajaran. Kemudian setelah tahap persiapan, maka langkah selanjutnya adalah tahap penyajian. Nah, di sini guru menyajikan materi pelajaran. Nah, dalam tahap penyajian, tentu saja di sini guru dituntut untuk menyajikan materi semenarik mungkin, walaupun konteksnya adalah metode ceramah. Ya, kita tahu bahwa metode ceramah atau yang sering kita lihat misalnya ustadz-ustadz ceramah itu punya gaya khas masing-masing. Nah, gimana caranya guru supaya mampu mengemas metode ceramah ini dengan gaya khasnya sehingga menarik bagi siswa. Nah, itu adalah tantangan bagi guru ketika menggunakan metode ceramah ini. Kemudian ada tahap asosiasi. Nah, di sini sebenarnya adalah tahap bagaimana seorang guru dituntut untuk menstimulus siswanya supaya berperan aktif, berpendapat, kemudian menyampaikan apa yang ada di benaknya berkaitan dengan materi tersebut. Nah, kemudian nanti pada tahap selanjutnya adalah pada tahap generalisasi, di mana di sini
pendapat-pendapat dari siswa, kemudian nanti akan digeneralisasi oleh guru, sehingga pada akhirnya akan sampai pada tahap atau pada kesimpulan mengenai konsep yang sedang diajar. Kemudian pada tahap akhir adalah tahap evaluasi. Nah, pada tahap ini, guru memberikan evaluasi berkaitan dengan materi yang dipelajari pada pertemuan tersebut. Ini gunanya adalah untuk mendapatkan feedback, apakah materi yang disampaikan itu diterima dengan baik oleh siswa atau tidak. Oke, jadi ini adalah tahapan metode ceramah. Jadi sekali lagi, metode ceramah itu jangan dipandang sebagai metode yang kurang baik, tapi tergantung bagaimana. Yang pertama, karakteristik dari materinya. Kalau ternyata karakteristik materinya menuntut pengetahuan faktual dan deklaratif, maka metode ceramah ini cocok digunakan. Nah, yang kedua, perlu menjadi perhatian juga bahwa metode ceramah ini tidak serta-merta dari awal sampai akhir guru yang menyampaikan materi, tapi ada interaksi juga, ada proses diskusi juga, ada proses tanya jawab juga, yang di sana akan menuntut guru untuk menstimulus siswa supaya berperan aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga yang perlu diperhatikan bahwa dalam metode ceramah pun, itu guru setidaknya atau sebaiknya menggunakan gaya yang khas sehingga menjadi daya tarik siswa ketika menyimaknya. Plus, guru pun harus menggunakan berbagai alat, media, atau fasilitas lain yang mendukung dalam pembelajaran tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, metode yang kedua setelah tadi metode ceramah, yaitu metode diskusi presentasi. Nah, kalau tadi mungkin metode ceramah itu yang memiliki peran sentral adalah guru yang menyampaikan materi. Nah, ketika metode diskusi presentasi, nah di sini terjadi kegiatan tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud mendapatkan pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang suatu materi pelajaran. Oke, jadi di sini ada kegiatan komunikasi interaktif. Ada saling tukar informasi, pendapat, ataupun pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh para siswa. Tentu saja apa yang dibicarakan itu harus berkaitan dengan materi yang diajarkan. Nah, berkaitan dengan komunikasi interaktif ini, maka guru perlu melakukan setting beberapa hal. Yang pertama, di sini guru harus memunculkan masalah yang akan dibahas. Nah, masalah yang akan dibahas itu diharapkan masalah yang kontekstual, yang dekat dengan kehidupan siswa. Sehingga itu akan menjadi daya tarik ketika mereka melakukan diskusi dan presentasi. Kemudian yang kedua, tentu saja di sini harus ada kelompok siswa yang diskusi. Jadi mau tidak mau ketika prosesnya diskusi presentasi, maka harus membentuk kelompok. Nah, pembagian kelompoknya itu nanti disarankan bisa sifatnya homogen atau misalnya sifatnya heterogen tergantung dari kebutuhan proses pembelajaran kita. Kemudian yang selanjutnya di sini ada pemandu diskusi. Nah, pemandu diskusi di sini maksudnya adalah bisa gurunya sendiri sebagai pemandu nanti menyampaikan hal-hal apa saja yang harus dilakukan ketika proses diskusi, atau dari setiap kelompok ada satu orang yang ditugasi untuk memandu jalannya diskusi, baik diskusi kelompok maupun diskusi kelas nantinya. Oke. Jadi itu beberapa hal yang perlu dipersiapkan berkaitan dengan penggunaan metode diskusi presentasi dalam pembelajaran di kelas. Nah, kemudian dalam metode diskusi presentasi ini terdapat beberapa keterampilan yang nantinya akan dilatihkan kepada siswa, sehingga ini menjadi harapan sebagai hasil samping dari proses pembelajaran yang dilakukan, yaitu metode kooperatif atau bekerja sama, kemudian saling menghargai ketika misalnya nanti beda pendapat, maka harus ada saling menghargai antar kelompok. Kemudian ini bekerja sama sudah ya, jadi bekerja sama, kemudian komunikatif. Nah, komunikatif di sini berkaitan dengan bagaimana nanti kemampuan siswa menyajikan hasil diskusinya dalam bentuk presentasi. Nah, presentasinya bisa dalam bentuk misalnya tayangan PowerPoint ataupun dalam bentuk karton seperti ini.
Oke, jadi di sini akan mengasah beberapa keterampilan ketika proses pembelajaran menggunakan metode diskusi presentasi. Nah, ini adalah tahapan metode diskusi presentasi. Jadi ada 3 tahapan secara umumnya. Yang pertama ada tahapan persiapan. Nah, pada tahapan persiapan ini, guru perlu menyampaikan urgensi dari proses diskusi dan presentasi yang akan dilakukan. Dalam konteks ini juga, guru perlu menyampaikan bagaimana nanti tahapan atau aturan dalam diskusi kelompok dan diskusi kelas, sehingga jelas nanti ketika diskusi kelompok apa yang dikerjakan, ketika diskusi kelas apa yang akan dilakukan. Kemudian tidak lupa, kalau misalnya belum dibentuk kelompok, maka pada tahapan persiapan ini guru perlu membagi kelompok para siswa. Ya. Nah, kemudian setelah semua bahan siap, kemudian perlu juga dalam hal ini, pada tahap persiapan ini, guru menyiapkan bahan, berupa misalnya tema yang akan dibahas, ataupun kalau ada bisa menyiapkan juga LKPD, lembar kerja peserta didik untuk tahapan diskusinya. Nah, kemudian ketika semuanya sudah siap, baru masuk pada tahapan pelaksanaan. Nah, pada tahapan pelaksanaan ini, tentu saja nanti siswa akan berkelompok sesuai pembagian kelompok, kemudian misalnya setiap kelompok memiliki ketua kelompok, kemudian diberikan 1 LKPD atau lebih. Nah, di sana peran guru adalah tetap melakukan controlling terhadap proses-proses diskusi yang terjadi di kelompoknya. Dan tidak lupa, guru pun harus selalu mengingatkan mengenai durasi waktu diskusinya, sehingga semua kelompok bisa fokus pada pekerjaannya. Dan guru pun perlu menekankan adanya pembagian tugas yang merata. Jadi jangan sampai dalam satu kelompok hanya 1-2 orang saja yang mengerjakan diskusinya, sementara siswa lain dalam tanda kutip malah bercanda dan sebagainya. Nah, di sana pun guru harus melakukan controlling, kemudian mengingatkan selalu dan memberikan peringatan jika ada siswa yang tidak ikut serta dalam diskusi kelompoknya. Nah, kemudian setelah diskusi kelompok, nanti setiap kelompok diberikan waktu untuk melakukan presentasi. Nah, disinilah konteksnya sekarang diskusi kelas. Jadi diskusi yang lebih luas lagi cakupannya. Setiap kelompok nanti menyampaikan hasil diskusinya, kemudian kelompok lain pada kelas tersebut nanti akan menanggapi, kemudian menyanggah atau bertanya. Nah, di sana diharapkan semuanya bisa aktif dalam membahas apa yang sedang didiskusikan. Nah, di sini peran guru pun sangat sentral, bagaimana mengarahkan misalnya pertanyaan atau jawaban sehingga tidak keluar dari konteks diskusi materi yang sedang dibahas. Ini peran guru di sini sangat sentral sekali. Nah, setelah tahapan diskusi kelas berakhir, nah maka di sini perlu ada tindak lanjut. Jadi di sini ada tindak lanjut pada tahap akhir itu, guru harus mengklarifikasi beberapa hal jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan konsepnya. Jadi di sini guru harus melakukan klarifikasi konsep kalau misalnya ada yang salah. Kemudian guru pun di sini harus menyampaikan beberapa poin yang menjadi catatan berkaitan dengan pelaksanaan diskusi, baik itu secara teknis maupun secara konsep yang dibahas. Jadi di sini perlu ada tindak lanjut, jangan sampai hanya stop diskusi kelas berakhir tanpa ada closing dari guru atau tindak lanjut dari guru. Oke, nah itu beberapa tahapan, 3 tahapan dalam metode diskusi presentasi. Nah ini saya yakin Anda sekalian juga pernah mengalami, bahkan pernah menerapkan proses penerapan metode diskusi presentasi dalam pembelajaran di kelas. Nah kemudian selanjutnya, yang ketiga ya, kita masuk ke metode demonstrasi. Oke, nah pada metode demonstrasi ini, penekanannya adalah pada kegiatan memperagakan benda, kejadian, aturan, atau suatu tahapan menggunakan media atau alat peraga yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Jadi dalam hal ini ada memperagakan suatu benda, atau kejadian, atau aturan, atau suatu tahapan. Nah, di sini ada alat bantunya, yaitu media atau alat peraga.
Nah, tentu saja apa yang diperagakan itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Oke. Nah, di sini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan ketika menerapkan metode demonstrasi ini. Yang pertama, bisa saja kita melakukan demonstrasi berkaitan dengan objek nyata dalam eh, kehidupan ya. Jadi kita membawa objek nyata ke dalam kelas. Jadi kita tampilkan atau berikan secara langsung kepada siswa, inilah gambaran ataupun inilah benda nyata yang ada di luar kelas, kemudian dibawa ke dalam kelas. Yang kedua adalah pemodelan. Nah, ini untuk pemodelan ini kaitannya untuk sesuatu yang sifatnya yang pertama bisa abstrak. Jadi karena abstrak, nah supaya tidak abstrak, supaya mudah dimengerti, maka dibuatlah pemodelannya. Nah, kemudian yang ketiga, menampilkan tahapan suatu proses. Nah, ini kaitannya dengan misalnya ada proses yang dalam sistem tubuh kita akan sulit ketika misalnya diteliti atau diamati secara langsung. Maka akan ditampilkan melalui sebuah alat peraga. Nah, ini beberapa contohnya. Tadi ini adalah membawa objek nyata ke kelas. Jadi misalnya ketika kita akan mempelajari tentang perbedaan daun monokotil dan dikotil, maka guru dengan metode demonstrasi kita bisa membawa berbagai jenis daun ke dalam kelas. Kita menunjukkan yang ini karakteristiknya seperti apa, daun ini seperti apa, daun ini seperti apa. Nanti siswa melalui proses demonstrasi tersebut harus mampu menuliskan atau menjelaskan ciri-ciri dari tanaman daun atau daun dari tanaman monokotil dan daun tanaman dikotil. Oke, ini yang membawa objek nyata ke dalam kelas. Jadi kita bawa semua daun ini, kemudian tampilkan, perlihatkan kepada siswa. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua adalah bentuk pemodelan. Nah, ini adalah bentuk sel ya. Nah, kita tahu sel itu sifatnya abstrak. Nah, ini bisa dimodelkan dengan kita membuat model sel dari bahan-bahan yang tersedia. Ini juga bisa kita lakukan atau kita gunakan sebagai media untuk demonstrasi. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ini adalah alat peraga proses pencernaan. Jadi nanti dari alat peraga ini kita bisa menjelaskan bagaimana tahapan ataupun proses pencernaan yang terjadi dalam tubuh kita. Oke, karena kita tidak mungkin ya melihat sistem atau alur atau proses pencernaan dalam diri kita sendiri, maka ini perlu alat peraganya. Nah, ini sifatnya demonstrasi. Jadi guru menampilkan sesuatu yang bisa diamati, dilihat oleh peserta didik. Nah, ini adalah tahapannya, tahapan metode demonstrasi. Nah, tentu saja yang pertama di sini ada tahapan persiapan. Nah, tahapan persiapan ini kita harus memikirkan. Penekanannya adalah kita harus memikirkan apa yang akan kita tampilkan kepada peserta didik. Apakah bentuk pemodelan, apakah objek nyata, atau misalnya alat peraga untuk menjelaskan suatu proses atau tahapan. Jadi ini di sini harus kita tentukan. Dan tentu saja ini harus disesuaikan dengan karakteristik materi dan tujuan pembelajaran. Misalnya kita akan mengajarkan konsep tentang sistem pencernaan. Maka yang mungkin kita bawa, yang mungkin kita tampilkan, yang mungkin kita berikan kepada siswa adalah alat peraga. Tidak mungkin kita membawa objek nyata ke dalam kelas mengenai sistem pencernaan. Nah, seperti itu di tahapan persiapan ini, kita harus menyiapkan, memikirkan, menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan medianya, materinya apa, tujuannya apa. Kemudian pada tahap pelaksanaan, nah tentu saja di sini pada tahap pelaksanaan, guru perlu memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk mengamati atau melihat objek yang kita bawa atau alat peraga yang kita bawa. Jadi jangan sampai guru hanya menampilkan objek atau alat peraga tersebut atau pemodelan tersebut hanya pada siswa yang ada di depan saja. Nah, pada tahap pelaksanaannya, guru harus melibatkan semua siswa. Yang di belakang itu diharapkan atau diarahkan untuk melihat ke depan.
Intinya semua siswa harus melihat apa yang guru tampilkan, baik itu alat peraga, pemodelan, ataupun objek nyata. Nah, pada tahap pelaksanaan juga di sini guru harus memberikan stimulus. Jadi alat peraga, pemodelan, objek nyata itu adalah stimulus supaya siswa berpikir, supaya siswa mau mengamati, mau mengajukan pertanyaan, kemudian mau mengajukan pendapat mengenai apa yang diamatinya. Jadi jangan sampai hanya sekedar membawa pemodelan, membawa alat peraga, kemudian menyampaikan tanpa memberi kesempatan siswa untuk berpikir, kemudian menyampaikan apa yang diamati. Oke, kemudian pada tahap akhir adalah tahap tindak lanjut. Jadi pada tahap ini, guru menyampaikan poin-poin penting dari apa yang tadi didemonstrasikan, apa yang tadi diperagakan menggunakan alat peraga. Kemudian apa yang tadi ditampilkan lewat model pemodelan mengenai suatu konsep yang abstrak. Jadi di sini penting bagi guru untuk menyampaikan poin-poin yang perlu dipelajari atau poin penekanan khusus mengenai apa yang dipelajari. Oke, itu berkaitan dengan metode demonstrasi. Nah, selanjutnya yang keempat adalah metode simulasi. Nah, metode simulasi ini ya metode yang melibatkan langsung siswa. Jadi di sini disebutkan bahwa metode yang memberikan berupa penyajian dengan menggunakan situasi atau suatu proses nyata. Jadi di sini ada konsep yang abstrak kemudian disimulasikan dengan cara siswa berperan. Oke, memainkan peran langsung berkaitan dengan apa yang sedang dipelajari. Nah, dalam metode simulasi ini ada dua cara sebenarnya yang bisa dilakukan. Ada simulasi peran, ada virtual lab. Nanti kita akan bahas bedanya simulasi peran dan virtual lab. Kita bahas dulu simulasi peran. Nah, ketika kita akan mengajarkan konsep sifat partikel pada benda padat, cair, dan gas kepada siswa kita, khususnya di SD, ini kan sesuatu yang abstrak. Oke, nah untuk menyampaikan konsep-konsep ini, bagaimana ciri-ciri dari partikel padat, cair, dan gas, nah kita bisa melakukan simulasi. Simulasi langsung yang melibatkan siswa. Nah, untuk padat misalnya ini barisan siswa rapi, teratur, kemudian saling berdekatan. Nah, kemudian untuk sifat benda cair atau partikel cair, itu misalnya sekarang asalnya rapi jadi tidak beraturan atau acak-acakan, tapi dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Nah, ketika menjadi gas, nah ini bisa disimulasikan, siswanya diminta untuk berpencar, lebih jauh lagi jaraknya. Oke, nah itu yang dinamakan metode simulasi bermain peran. Jadi siswa di sini seolah-olah sebagai partikel, baik ketika padat, cair, dan gas. Yang membedakan adalah bagaimana susunan partikelnya, bagaimana jarak antar partikelnya, bagaimana keteraturannya. Nah, itu yang akan diperankan oleh siswa. Jadi di sini siswa mengalami secara langsung atau mensimulasikan secara langsung berkaitan dengan konsep yang sedang dipelajari. Nah, kemudian metode simulasi juga ada yang sifatnya virtual lab. Jadi di sini virtual lab itu seolah-olah kita melakukan praktikum. Misalnya klik tombol ini kita ambil gelas kimia, klik tombol ini kita tuangkan, klik tombol ini maka proses misalnya penyaringan berlangsung. Jadi di sini kita seolah-olah melakukan praktikum tapi dalam bentuk virtual dengan menggunakan tentu saja ini adalah bantuan komputer. Nah, sebenarnya untuk virtual lab ini banyak digunakan ketika ada praktikum yang dia itu secara alat dan bahan agak sulit dihadirkan atau digunakan di laboratorium. Misalnya dari tingkat kebahayaannya dan sebagainya sangat berbahaya, maka untuk mengantisipasinya maka dilakukan virtual lab. Namun sekarang untuk virtual lab ini sudah berkembang, jadi tidak hanya untuk konsep-konsep yang sulit dibawa ke lab, tapi untuk hampir semua konsep pun sekarang bisa divirtualkan. Dengan harapan adanya virtual lab ini untuk praktikum tidak harus melulu di laboratorium. Jadi misalnya dengan kondisi pandemi sekarang, bisa melakukan atau
menonton atau menyaksikan bagaimana proses virtual lab mengenai suatu materi, mengenai materi yang sedang dipelajari. Oke, jadi itu metode simulasi. Nah, ini ada tahapan untuk metode simulasi. Yang pertama adalah orientasi. Nah, di sini di orientasi ini penting bagi guru untuk menyampaikan tujuan dari simulasinya. Kalau tadi bermain peran, maka guru harus menyampaikan, menekankan bahwa peran yang dimainkan oleh siswa itu sebagai apa, analoginya seperti apa, sehingga siswa akan langsung mengkaitkan perannya tersebut dengan konsep yang dipelajari. Gitu. Jadi di sini memang pada tahap orientasi ini, guru harus benar-benar memahamkan siswa mengenai peran yang akan diembannya, mengenai peran yang akan dilaksanakannya. Kalau tadi perannya sebagai partikel padat, maka seperti apa nih yang harus menjadi penekanan kepada siswanya. Begitupun partikel-partikel lain. Jadi di sini pada tahap orientasi ini akan menjadi krusial karena bisa saja ketika tidak diberikan orientasi, siswa tidak akan ngeh dengan apa yang diperankannya. Oke. Kemudian yang selanjutnya persiapan peserta, ya tentu saja ini kita harus siapkan peserta kita. Setelah tadi diberikan orientasi, maka kita kondisikan. Misalnya tadi kalau untuk partikel padat, maka kondisi siswanya harus misalnya dekat, jarak antar partikelnya dekat, kemudian susunannya teratur dan sebagainya. Jadi kita persiapkan siswa. Nah, persiapan juga ini kaitannya dengan bagaimana nanti ruang gerak siswa di kelas, atau mungkin kalau tidak mungkin di kelas, maka kita gunakan lapangan untuk pelaksanaannya. Nah, setelah siap, maka dilaksanakanlah simulasi. Nah, pada tahap simulasi ini, pelaksanaan simulasi ini, peran guru juga masih sentral, karena di sana guru akan mengarahkan. Dia akan mengarahkan apa yang disimulasikan. Kemudian guru juga akan mengkaitkan apa yang disimulasikan dengan apa yang sedang dipelajari. Sehingga setiap siswa yang berperan akan sadar bahwa apa yang diperankannya itu memiliki kaitan dengan pembelajaran yang sedang dipelajari. Dan pada tahap akhir tentu saja harus ada diskusi dan tindak lanjut. Nah, ini kaitannya dengan simulasi tadi, konsep yang dibangunnya seperti apa, nah itu harus dikonfirmasi kepada siswa. Kira-kira sampai atau tidak apa yang disimulasikan tadi dengan harapan atau tujuan dari pembelajarannya. Dan yang terakhir perlu tindak lanjut itu bagaimana guru menyampaikan poin-poin penting ya, poin-poin penting yang tentu saja berkaitan dengan proses simulasi dan konsep yang sedang dipelajari. Oke, itu untuk metode simulasi. Ya, terakhir metode eksperimen. Nah, kalau tadi demonstrasi terbatas ya, hanya misalnya guru yang menampilkan, guru yang melakukan, sementara siswa itu mengamati, melihat saja. Nah, untuk metode eksperimen, ini disebut sebagai metode penyajian materi pelajaran dengan cara siswa Oke, jadi pada metode eksperimen ini, siswa melakukan langsung, mengamati, kemudian dia juga selain mengamati, kemudian melakukan percobaan, harus menuliskan juga hasil pengamatan dan percobaan tersebut. Jadi di sini siswa melakukan langsung apa yang sedang dipelajarinya melalui berbagai kegiatan. Nah, dalam metode eksperimen itu perlu ada beberapa penekanan bahwa metode eksperimen itu tidak harus di laboratorium. Kelas pun bisa menjadi tempat untuk penerapan metode eksperimen. Yang penting adalah alat dan bahannya tersedia. Bahkan lingkungan sekitar pun itu bisa menjadi sarana untuk melaksanakan metode eksperimen. Nah, kemudian dalam metode eksperimen ini tentu saja di sini siswa akan dilatih tentang metode ilmiah, di bagaimana mereka berpikir ilmiah dari mulai merumuskan masalah, menyusun kerangka berpikir, menyusun hipotesis, melakukan eksperimen, menganalisis data, menarik kesimpulan, sampai menulis laporan penelitian. Mungkin penekanannya di sini lebih banyaknya adalah pada pelaksanaan eksperimen. Nah, tahap-tahap lain itu perlu juga
oleh guru dibantu, apalagi untuk siswa tingkat sekolah dasar. Kemudian tentu saja kegiatan praktikum ini akan melatih keterampilan berpikir. Dari mulai berpikir kritis, berpikir kreatif, bagaimana mereka memecahkan masalah, bagaimana mereka berkolaborasi, bagaimana mereka mengkomunikasikan. Jadi di sini untuk metode eksperimen ini akan sangat berkaitan dengan metode ilmiah yang digunakan. Oke, ini adalah penunjang-penunjang kegiatan eksperimen. Yang pertama LKPD. Nah, ini sebenarnya LKPD juga tidak melulu di metode eksperimen. Pada metode-metode lain pun itu bisa menggunakan LKPD. Tapi namun untuk eksperimen ini akan sangat krusial karena di sana ada tahapan-tahapan pelaksanaan praktikum yang harus menjadi panduan bagi siswa. Kemudian selanjutnya, penunjang kegiatan eksperimen itu ada yang krusial juga, yaitu alat dan bahan. Nah, ini harus kita cek pada tahap persiapan. Alat dan bahannya tersedia atau tidak. Karena itu yang akan kita gunakan ketika melakukan eksperimen. Dan tentu saja, salah satu hal yang penting dalam metode eksperimen adalah adanya laporan. Karena dari laporan ini, kita bisa melihat bagaimana proses eksperimen yang dilakukan oleh siswa. Bagaimana siswa proses pengamatannya. Bagaimana proses pengolahan data. Bagaimana penarikan kesimpulan dari eksperimen yang dilakukan. Nah, itu akan bisa terbaca dari laporan praktikum yang disusun oleh siswa. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pembahasan metode pembelajaran, khususnya pembelajaran IPA di tingkat sekolah dasar. Tentu saja untuk pemilihan metode ini banyak pertimbangan. Kita tidak bisa memilih secara begitu saja, jadi harus kita pertimbangkan bagaimana karakteristik materi, penunjang sarana prasarana, alat media, alat peraga, pemodelan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga pun kita harus memperhatikan kondisi dari peserta didik kita. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Minggu depan kita akan melaksanakan UTS, jadi silakan baca kembali materi-materi yang sudah disampaikan dari mulai pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 hari ini. Mudah-mudahan minggu depan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan UTS. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.